Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah tema yang sangat relevan dan penting untuk kita semua, yaitu peran generasi muda dalam gerakan anti korupsi. Dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari Devi Fitriana NIM 001, Ainaya Azhara NIM 0015, dan Rania Hana Nabila NIM 0126. Selanjutnya, latar belakang. Korupsi di Indonesia menyebabkan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan buruknya pelayanan publik. Menurut Transparency International, Indonesia menempati peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Generasi muda memiliki posisi strategis dalam gerakan anti korupsi karena jumlah yang besar, pemahaman teknologi yang tinggi, serta keterbukaan terhadap perubahan. Menurut Zambroni, menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi berbasis nilai sejak usia dini, dan pendidikan ini menjadi fondasi pembentukan integritas generasi penerus. Selanjutnya, pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Bentuk korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, nepotisme, serta gratifikasi. Mengapa generasi muda penting dalam gerakan anti korupsi? Generasi muda memiliki peran strategis dalam gerakan anti korupsi karena mereka merupakan kelompok mayoritas dalam struktur demografi Indonesia, memiliki semangat idealisme serta kemampuan tinggi dalam mengakses dan menyebarkan informasi melalui teknologi digital. Keterlibatan pemuda sangat penting untuk membentuk budaya anti korupsi sejak dini melalui pendidikan, penyuluhan, hingga aksi sosial. Selanjutnya, bentuk peran generasi muda. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, yaitu membuat konten edukatif di media sosial tentang bahaya korupsi. Yang kedua, pelaporan kasus, yaitu aktif melaporkan dugaan korupsi melalui kanal resmi seperti aplikasi Jaga KPK. Yang ketiga, aktivisme sosial, yaitu ikut serta dalam kampanye, forum, atau komunitas anti korupsi. Yang keempat, integritas sejak dini, yaitu menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, kritis terhadap kebijakan publik, yaitu berani menyuarakan ketidakadilan secara legal dan etis. Baik, untuk yang slide ke-6 merupakan contoh aksi nyata anak muda. Yang pertama yaitu gerakan Youth Intergency Camp oleh KPK. Yang kedua, kampanye Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK melibatkan pelajar dan mahasiswa. Dan yang ketiga adalah platform digital seperti Indonesia Corruption Watch, ICW, banyak diisi oleh relawan muda. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi, apatisme dan sikap permitif terhadap korupsi kecil, kurangnya pengetahuan hukum dan pelaporan, dan tekanan lingkungan dan budaya nepotisme. Kemudian selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Yang pertama, penguatan pendidikan anti korupsi sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan peran organisasi muda dan kampus. Dan yang terakhir, kolaborasi lintas sektor seperti pemerintah, media, LSM, dan akademisi. Kemudian untuk kesimpulan pada PPT kami ini, yaitu yang pertama, generasi muda memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya anti korupsi. Melalui pendidikan, aktivis, dan aksi nyata mereka dapat menjadi agen perubahan. Perlu dukungan bersama agar suara generasi muda bisa efektif dan berkelanjutan. Kemudian untuk daftar pustaka yang kami gunakan yaitu sebagai berikut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.